Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura masih dalam channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini di sini ada seorang pendeta Joshua Tewu. Beliau adalah seorang pendeta yang meyakini tidak percaya kepada konsep Trinitas. Artinya Joshua Tewu tidak percaya bahwa Tuhan satu dalam hakikat seperti itu tidak berlaku pada pendeta Joshua Tewu ini. Nah, ketika pendeta ini berdialog atau diskusi atau sharing dengan umat Islam tentang konsep ketuhanannya yang diyakini oleh pendeta ini, maka banyak orang yang marah atau banyak orang yang merespon negatif terhadap Joshua Tewu seperti itu. Makanya di sini Bapak Pendeta Joshua Tewu ini mengklarifikasi atau membantah kenapa mereka atau Kristen ini harus kecewa pada Joshua Tewu, sementara Joshua Tewu ini menerangkan keyakinan dirinya sendiri seperti itu. Jadi orang-orang Kristen banyak kecewa atau banyak yang protes kepada Joshua Tewu seperti itu ketika berdialog dengan Ustadz Zuma. Yuk kita saksikan bagaimana pendeta Joshua Tewu menjawab atau mengklarifikasi apa yang sudah terjadi seperti itu. Yuk, selamat menyaksikan. Tidak terlalu memahami sebenarnya kenapa mereka begitu marah. Misalkan kemungkinan besar bahwa saya tidak bersesuaian dengan apa yang mereka yakini secara doktrinal teologis, yang mana mereka percaya bahwa dalam satu hakikat kealahan ada 3 pribadi. Ya, saya sendiri tidak menganut kepercayaan itu, walaupun saya bilang saya menghormati. Ya silahkan saja kalau Anda punya pandangan seperti itu, tapi yang saya mengerti di Alkitab bahwa tidak ada satu bahwa Allah bukan hakikat dan tidak ada 3 pribadi yang terpisah, walaupun tidak dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Semua dalil teologi apapun saya tidak dapatkan itu di Alkitab. Kalau mau dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14 dan banyak lagi keterkaitan seperti Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ya silakan. Bagi saya itu adalah bangunan yang bersifat eisegesis. Itu asumsi pendapat teologis dari orang-orang yang punya latar belakang seperti teman-teman yang Anda sebut tadi. Tapi saya sendiri punya pemahaman yang saya dapat pertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ya, berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa dari perjanjian lama dan perjanjian baru Allah itu Esa, dan Allah yang Esa itu kita berbicara satu pribadi. Saya suka bilang kita tidak boleh jadi polisi teologi terhadap teologi yang lain. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi terhadap yang lainnya gitu loh, sehingga kita perlu perlu saling terbuka, saling bisa memahami, saling memberikan pendapat, sharing. Ini pemahaman saya loh. Oke, kalau memang begitu, oke, kita perbandingkan. Kalau misalkan Anda mau bandingkan, silakan. Tapi tidak ada unsur yang boleh saling memaksakan. Saya orang yang sebenarnya punya pendirian, Bang, bahwa saya tidak punya semacam pengakuan iman, walaupun saya hormati ya perbedaan ini, bahwa Isa alaihissalam di Al-Quran adalah Yesus Kristus di Alkitab. Itu saya tidak aminkan. Bagi saya adalah 2 sosok yang berbeda yang digambarkan oleh kitab suci yang berbeda. Tapi saya bilang untuk dialog, untuk saling bertukar pemahaman, boleh-boleh saja, tidak masalah, asal sebatas tidak memaksakan untuk diyakini, apalagi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat anarkis misalkan. Nah, dalam rangka dialog kita ini ya sangat bagus. Saya sendiri juga mendapat banyak tambahan wawasan ketika teman-teman muslim bertanya. Bahkan menurut saya pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara dari muslim ini banyak lebih berkualitas. Banyak, saya nggak bilang semua ya, banyak yang lebih berkualitas dibanding teman-teman Kristen sendiri, kebanyakan gitu loh. Karena kenapa? Lebih menyentuh pada esensinya, sehingga kita sebagai
hamba Tuhan, sebagai pekabar Injil, sebagai pemberita kebenaran di dalam kekristenan ini, itu termotivasi untuk lebih melengkapi diri agar dapat memberikan jawaban. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma soal kenapa kita di satu pihak mentuhankan Yesus, tetapi kemudian di satu pihak ada hanya sebatas dia adalah utusan. Korelasinya bagaimana bisa diterangkan hal ini? Saya pikir pertanyaan seperti Bang Zuma ini wajar-wajar saja, karena juga banyak orang yang bertanya seperti itu dan harus diberikan jawabannya. Nah, Bang Zuma, dalam hal ini saja sebenarnya kita harus bicara secara komprehensif, secara keseluruhan tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya, baik dari perspektif perjanjian lama maupun perspektif perjanjian baru. Ini kali saya senang sekali karena teman-teman bertamu di room saya, apalagi ini perdana saya untuk seperti ini Bang Zoom setelah berhitung. Ini perdana saya baik. Kayak begini, dan saya berharap ini bisa berkelanjutan untuk kita saling diskusi. Ini saya anggap ini sharing Bang. Sharing itu siap. Bang Zoom artinya begini, kalau saya ya, ini bukan tidak sama seperti bertukar pakaian. Saya bertukar pakaian Bang Zuma kehilangan pakaiannya, saya kehilangan pakaian saya. Tidak, sharing itu kita berbagi dengan tidak kehilangan apapun yang kita miliki. Iya, betul. Saya menambahkan Anda, mungkin Anda ada yang belum tahu, ketika Anda dengar saya, Anda ditambahkan. Begitupun sebaliknya Bang, pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan, statement yang Anda lontarkan, jujur ada yang saya juga baru dengar, oh begitu ya cara pandangnya, wah luar biasa juga. Dan ini perlu membuat saya termotivasi untuk lebih mencari tahu jawaban yang pas, untuk supaya Anda juga bisa dipuaskan atau bisa lebih memahami apa yang menjadi prinsip keimanan Kristen. Jadi tidak perlu takut kita kehilangan iman kita karena diskusi seperti ini teman-teman ya. Yang lain-lainnya ini sifatnya share, dan kita berharap sama seperti Bang Zuma, dialog ini mengedukasi, karena memang begitu singkatan debat yang saya buat Bang Zum. Debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terukur atau terkendali. Memang pertanyaan-pertanyaan Muslim itu memang ini Pak, lebih berkualitas gitu loh Pak ya. Jadi di sini Bapak Pendeta Joshua Tewu ini mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan daripada Muslim itu lebih berkualitas gitu loh. Artinya di sini selama Bapak Pendeta ini tidak berdialog dengan seorang Muslim, maka tidak mendapat pertanyaan-pertanyaan berkualitas. Maka ini sebenarnya menjadi PR juga buat Pendeta Joshua Tewu. Karena apa? Karena pengalaman dialognya dengan debater-debater Muslim ini sungguh luar biasa. Seperti itulah kalau hemat saya untuk Joshua Tewu ini. Nah, di sini saya melihat bahwa hemat saya, menurut apa yang dikatakan Pak Joshua Tewu, ini adalah selama ini Kristen hanya berdasarkan dogmatis seperti itu. Jadi hingga timbullah perkataan-perkataan Pak Joshua Tewu yang mengatakan bahwa pertanyaan dari seorang Muslim sangat berkualitas seperti itu. Terima kasih, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan ini sebuah pelajaran bahwa umat Islam ini bahwa agama Islam adalah agama yang benar seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah, dilimpahkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.